buka blokir dan sebagainya. Saya berilah semua. Maka dibuat perjanjian di notaris. Biasa pam dan sebagainya. Oke? Terjadilah aduh lain-lain itu sekretaris saya pasti jangan. Oke? Nah, ini saja semua. Kalau kita selesaikan semua nih, blokir MA menang semua. Akhirnya dia bisa mengganti pengurus semua. Dia adalah pengurus orang-orangnya dia. Saya 30 Mei akan jadi direktor. Direktor. Nah, begitu saya jadi wamen, alasannya saya nggak boleh dapat jabatan. Alasannya iya. Kita edukasi sampai dunia kita nggak sembarangan. Sedangkan saya dulu besar tercepat cuma 2 bulan saya dapat guru besar. Pasti ada guru khusus ya kan? Karena memang saya ya tadi dapat kerja dan saya pintar gitu loh. Saya S1 3,5 tahun, S2 1,5 tahun, S3 cuma 2 tahun lupa. Kalau saya dengan nilainya yang berapa ini? Ya, karena intinya abang menarik tujuan bahwa saya menarik. Tapi kalau ada orang lain aktivis yang menulis itu dulu, saya nggak bisa tahu. Ya, yang penting saya dengan abang. Abang nggak boleh. Kita di channel yang keren ini, keren cadas ya. Mudah-mudahan internetnya lancar ya. Oke, sobat era sekalian, ini ada apa lagi ya? Lagi sibuk Polda Metro, kemudian tiba-tiba ada main samping ini, yaitu Pak Iman Raharjo mengadukan ini Roy Suryo, Rismond dan Bitor Suryadi. Apa masalahnya? Ya coba kita lihat ya, kita bacakan. Tapi saya punya pendapat ya. Memang pendapat saya sedikit agak bukan mengkritik, tetapi memberikan masukan kepada Roy Suryo CS ya soal Pak Iman ini. Kenapa begitu? Ya sederhana. Jangan terlalu melebarkan permainan sesungguhnya. Oke. Walaupun Rismond mengatakan ada saksi ya, nanti kita akan lihat. Oke, coba kita bacakan ya. Pak Iman polisikan Roy Suryo, Bitor dan Rismond ke Polda Metro Jaya. Kemudian Jakarta MI itu Monitor Indonesia. Mantan Rektor Universitas Mustopo Beragama Profesor Pak Iman Raharjo melaporkan Roy Suryo, Bitor Suryadi dan Rismond Sianipar ke Polda Metro Jaya yang selama ini menuding dirinya terlibat dalam pembuatan ijazah palsu Jokowi di Pasar Pramuka. Laporan tersebut tak hanya terkait dugaan penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik, namun juga dugaan pemerasan yang dialaminya dalam rangka polemik yang berkembang. Sudah saatnya kebenaran ditegakkan. Tuduhan terhadap saya selama ini tidak hanya mencoreng nama baik saya secara pribadi, tapi juga dunia akademik dan institusi tempat saya mengabdi. Ini bukan hanya persoalan hoax, tapi juga ada unsur pembunuhan karakter dan pemerasan yang sangat serius, kata Profesor Pak Iman. Ada pemerasan. Profesor Pak Iman secara khusus menyoroti peran Bitor Suryadi yang sebelumnya pernah bertemu dengannya secara pribadi. Dalam pertemuan tersebut, menurut Pak Iman, Bitor sempat menyampaikan permintaan maaf secara langsung di sebuah restoran Plaza Senayan, Jakarta. Namun ia merasa aneh karena pasca pertemuan itu tuduhan dari Bitor justru kembali muncul ke publik. Bitor pernah minta maaf secara langsung, tapi setelah itu kenapa masih menyerang saya lagi? Ini jelas menunjukkan ada sesuatu di balik tuduhan ini. Karena sebelumnya Bitor minta uang 20 juta dengan alasan untuk kegiatan dan oleh Pak Iman Raharjo hanya diberi 15 juta. Rupanya Bitor tidak puas karena permintaannya tidak dikabulkan secara keseluruhan. Sehingga Bitor melontarkan kembali fitnah yang lebih kejam, katanya. Soal apakah tuduhan tersebut bermuatan pemerasan, Prof. Iman tidak secara gamblang menjawab, namun menegaskan bahwa semua proses hukum kini tengah ditangani oleh kuasa hukumnya Farhad Abbas. Luar biasa ya. Itu ranah pengacara saya, semua bukti sudah kami siapkan dan akan kami serahkan ke pihak kepolisian, tegasnya. Sementara itu kuasa hukumnya Farhad Abbas menyatakan bahwa laporan ke Polda Metro Jaya bukan hanya untuk membela kliennya, tapi juga untuk menunjukkan bahwa tuduhan palsu dan kampanye hitam di ruang publik harus dihadapi dengan serius melalui jalur hukum. Ini sih bukan jalur hukum, ini namanya jalur kriminalisasi. Pun Profesor Pak Iman juga mengingatkan bahwa polemik ini telah merusak integritas dunia pendidikan dan memanipulasi opini publik. Lantas dia meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap isu yang tidak berbasis fakta dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Ya, tapi kenapa, apa hubungannya dengan Rismond ya?
Saya tidak yang selama ini menuding dirinya terlibat dalam pembuatan ijazah palsu Jokowi di Pasar Pramuka. Itu ya tudingannya. Begini sobat era sekalian. Coba kita bacakan juga ini ada berita soal Bitor bantah ya. Bitor Suryadi bantah tuduhan pemerasan, sebut Paiman Raharjo telah memelintir fakta. Porosjakarta.com, aktivis senior Bitor Suryadi memberikan klarifikasi terkait tuduhan pemerasan yang dilayangkan oleh Profesor Paiman Raharjo, Rektor Universitas Jakarta Internasional yang telah resmi melaporkannya ke Polda Metro Jaya. Dalam pernyataan eksklusif kepada Porosjakarta.com, luar biasa ya, Bitor menyebut bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan justru memutarbalikkan fakta. Menurut saya justru Profesor Dr. Paiman Raharjo yang keblinger terbukanya dugaan bisnis dokumen ijazah palsu atas nama Joko Widodo yang disebut-sebut berasal dari kiosnya di Pasar Pramuka adalah sebuah mukjizat kebenaran, ujar Bitor. Bitor menegaskan bahwa ia tidak memiliki hubungan personal dengan Paiman. Saya tidak kenal Paiman, yang saya kenal itu kan Ian Iskandar, kawan sesama aktivis. Dari awal saya sudah sampaikan kepada Ian bahwa saya ingin bikin acara, jelasnya. Menurut Bitor, urusan dana untuk kegiatan awalnya dia tujukan kepada Ian, namun kemudian dialihkan kepada Paiman. Katanya ikhlas, tapi kok dibilang memeras, aneh. Apa unsur pemerasannya? Kalau dia tidak mau memberi, ya tidak masalah, tambahnya. Ia juga menolak tudingan bahwa uang 15 juta yang diterimanya adalah bagian dari upaya pemerasan. Apa dia pikir dengan kasih Rp 15 juta, saya akan berhenti membongkar soal profesor abal-abal itu, katanya. Bitor juga mengungkap kronologi pertemuan makan siang yang sempat viral. Tadi ya ada videonya. Pertemuan makan siang itu dia politisasi, padahal saya minta maaf hanya karena saat itu informasi saya soal Paiman di Universitas Mustopo memang masih terbatas. Saya bilang kalau infonya sudah cukup, akan saya bongkar bebernya. Menjelang waktu maghrib di hari yang sama, Bitor menerima informasi dari alumni dan pihak Yayasan Universitas Mustopo Beragama yang menyatakan bahwa gelar profesor yang diklaim Paiman diperoleh dalam waktu kurang dari 3 bulan, proses yang dinilai tidak lazim di dunia akademik. Lalu dia malah lapor ke polisi, katanya saya menyebarkan info dari yayasan dan ditambah-tambah dengan tuduhan pemerasan. Ini lucu, kalau memang akademisi sejati, harusnya bisa menjelaskan secara ilmiah, bukan berlindung di balik laporan polisi, tegas Bitor. Bitor pun menutup pernyataannya dengan satu kalimat singkat namun bernada tajam. Nampaknya dia bukan akademisi sejati, hanya mengandalkan plakat gelar profesor. Salam juang, Bitor Suryadi. Luar biasa ya. Ya, sahabat sekalian, saya tidak berani bicara soal Pasar Pramuka ini karena saya sendiri kan tidak bisa mengatakan apakah benar atau tidak. Itu soalnya ya. Itu agak susah-susah ini ya. Jadi sobat era sekalian, ya begini ya. Kenapa orang suka sekali melaporkan orang ke polisi kalau memang punya soal yang bersifat yang punya integritas, ya kan? Saya justru aneh, ya kan? Ini saya sedang berpikir ya. Jadi agak melambat sedikit. Begini, soal uang 15 juta. Kalau kita lihat berita ini, memang secara faktual, Paiman memberikan uang 15 juta kepada Bitor. Kok sudah dikasih uang, tetap tidak mau, tidak diam. Lah, kalau memang begitu rasanya, ya itu penyuapan dong. Iya kan logikanya. Artinya Paiman menyuap Bitor kalau seandainya uang 15 juta itu dimaksudkan agar Bitor nggak bersuara lagi. Begitu. Yang kedua, dari sisi Bitor, ya ada juga pertanyaan. Kita harus adil kan di dua sisi. Kenapa pula dia minta uang dari Paiman untuk mengadakan kegiatan? Padahal dia tahu bahwa dia sedang berada pada sebuah pengungkapan kasus. Kan itu kan akan membuat orang bertanya-tanya, kok dia minta uang sama Paiman? Ini sama aja dengan Roy Suryo tiba-tiba minta uang sama Jokowi atau dengan Yakub Hasibuan. Padahal mereka sedang dalam tanda kutip berseteru. Jawab jinawab di ruang publik. Nah ini juga persoalan. Makanya saya mengatakan, nantilah kita klarifikasi sama Bitor ya soal-soal seperti itu. Kenapa? Ya sama Paiman juga nanti kalau dia bersedia. Kenapa hal-hal seperti ini kan jadi aneh jadinya? Kedua belah pihak ini, benarkah Bitor memeras dalam tanda kutip? Benarkah Paiman takut sehingga menyuap? Kan begitu.
intinya. Ya kalau kita nggak ada masalah, ya cuek aja. Kan adu integritas di ruang publik santai-santai aja. Tapi kalau kita ada masalah, memang khawatir kita. Makanya pesan moralnya, ya jangan ada masalah. Jangan bikin masalah. Kalau mau berjuang di ranah publik. Begitu yang saya harus pahami ya untuk diri saya sendiri juga. Makanya kalau saya pernah korupsi di yang namanya Jasa Marga ketika menjadi Komut, tidak berani saya ngomong ya mengkritik BUMN. Nanti orang bilang, "Hai, hati-hati nanti saya buka kasus korupsinya." Kan 5 tahun sebagai Komut, mana ada saya main-main korup-korupan ya kan? Nah, saya pernah bisa mengatakan itu dan tanyakan kepada orang-orang yang pernah bekerja sama saya. Asal dia nggak punya target politik ya. Susah kan kadang-kadang banyak sekali orang yang dibayar untuk kemudian ngomong sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya. Jadi Sobat Era sekalian ya, karena kebetulan saya pernah juga satu line up dengan di Jasa Marga dengan tim Solo, salah satu tim Solo yang merupakan ipar Jokowi ya, yang sekarang masih bertahan sebagai komisaris utama di sebuah BUMN gitu. Ya so far so good, kita hubungannya profesional aja walaupun saya suka mengkritik Jokowi at that time, ya dia sih nggak pernah komplain dan lain sebagainya. Ya, karena ketika kita bertemu di katakanlah kantor, ya kita urusan kantor saja, nggak pernah bicarakan soal politik. Ya itu profesionalismenya di sana. Oke. Memang agak aneh juga ini Pak Iman ini ya. Lalu kenapa pula kemudian Roy Suryo yang kemudian dilaporkan ya hanya karena bicara tentang Pak Iman terlibat. Tapi begini, saya terus terang saja agak ngeri-ngeri sedap juga ketika nama Pak Iman disebut terlibat dalam pembuatan pasar pramuka. Apakah Roy Suryo sama mendapatkan fakta seperti dia bisa menganalisis ijazah palsu, ataukah sesungguhnya ketika dia datang ke pasar pramuka itu tidak langsung, ya kan? Kan yang tidak langsungnya itu misalnya Pak Iman mengatakan dia hanya sampai 2002 di sana. Padahal menurut Kolonel Rajasa enggak, dia sampai 2012 bahkan 2015. Ya, 2015 atau 2017. Nah, 2017. Nah, ini kan mengindikasikan seolah-olah Pak Iman mau menghindari. Nah, apa yang dihindari dia? Terlibat dalam pembuatan ijazah Jokowi katanya, atau hal lain? Bisa jadi kan? Karena itu baru analisis sesungguhnya soal pembuatan jadi gini, ada dua. Bitor mengatakan ijazah Jokowi dibuat di pasar pramuka. Satu. Lalu orang yang membuat ijazah atau di konon ya diduga memberikan ijazah soal seperti itu adalah salah satunya Pak Iman. Lalu Pak Iman kemudian menjadi wamen era Jokowi. Pak Iman menjadi komisaris. Lumayan tuh Pertamina Energi atau apa. Ya, gede juga itu anunya. Baru saja diberhentikan dia. Digantikan rombongan Denny J.A., Kodari dan lain sebagainya. Nah, apakah ini semuanya ada kaitan atau tidak? Kan ini sebuah teka-teki, sebuah puzzle. Yang jelas dalam tanda kutip Pak Iman mulai dirugikan. Apakah iya? Yaitu dirugikannya apa? Dirugikannya sekarang dia tidak lagi tidak lagi menjabat komisaris. Nah, ini kan juga menarik sesungguhnya. Jadi saya masih bisa bicara puzzle-puzzlenya. Nah, Rismon juga pernah mengatakan, saya nanti akan tunjukkan tuh orang saksi kunci yang bisa mengatakan apa iya saksi kunci itu bisa menunjuk bahwa ijazah Jokowi itu memang dibuat di pojok pasar pramuka dan di Pak Iman. Saya terus terang saja, ya kan, kita harus professional base. Saya tidak bisa menduga, karena kan saya lihat precise nggak informasinya. Nah, tapi kalau soal ijazah yang tadi, yang foto kemudian blanko yang berbeda, itu bisa kita lihat dengan kasat mata, dengan mata badan kita dan mata hati kita. Jadi karena itu saya rodok-rodok yakin dengan apa yang dikatakan oleh Roy Suryo kemudian Rismon. Tapi mengenai itu dibuat di pasar pramuka, kan kita tidak bisa menjangkau apakah, saya tidak punya akses terhadap informasi itu lebih dalam. Nah, karena itu ya menduga-duga. Makanya saya katakan dalam sebuah talk show, ini bukan soal apakah ijazahnya dibuat di pasar pramuka atau tidak. Ini soal yang terkait apakah ijazah Jokowi palsu atau bukan. Gak peduli di mana dibuatnya. Yang paling penting palsu atau tidak, itu kan pertanyaan. The main questionnya saya bilang itu. Bukan kemudian gak benar tuh pasar pramuka. Rupanya lawyer Jokowi juga ingin nyinggung soal pasar pramuka yang kemudian
dianggap tidak relevan. Lah, Roy Suryo sama sekali untungnya tidak bicara mengenai pasar pramuka dalam presentasinya, sehingga tidak relevan bicara tentang pasar pramuka itu di depan polisi. Tapi kalau polisi ingin mendalami, nah ini juga petunjuk, bro. Petunjuk untuk memeriksa Paiman, untuk memeriksa saksi-saksi di pasar pramuka asal dilindungi ya, untuk memeriksa Bitor Suryadi, untuk memeriksa Dhani Iskandar dan lain sebagainya tadi. Begitu sobat era sekalian. Ya. Jadi menarik sih. Coba kita lihat, ada berita yang menyebutkan kalau Paiman berhenti. Mungkin itu juga yang membuat dia masgul. Gara-gara disebut-sebut begini, saya kemudian diberhentikan sebagai, ada beritanya, coba lihat, diberhentikan sebagai komisaris. Padahal komisarisnya nggak tanggung-tanggung, bro. Pertamina itu mau Anda anak perusahaannya, mau bapak perusahaannya, gedenya gajinya atau tantimnya gede semua. Nggak tahu kenapa ya. Karena ini perusahaan yang pasti besar untungnya, karena ya kalau nggak untung tuh aneh banget. Orang perusahaan monopoli kan. Mana coba? Ada dapat? Sudah? Oke. Kalau sudah dapat, jadi, nah ini ada berita mengatakan, ya saya lihat nih, nih, Paiman Raharjo tergeser diganti Stella. Apakah karena itu? Ya kita nggak ngerti juga, tetapi ya barangkali juga. Oke, ini dari Gelora ya, tapi mudah-mudahan informasinya itu, biasanya Gelora itu kadang-kadang ngambil dari media lain tuh. Coba kita lihat sumber Poros Jakarta, Poros Jakarta bukan, kita bacakan Poros Jakartanya aja ya. Paiman Raharjo tergeser diganti Stella Christy di PT Pertamina Hulu Energi. Pertanda apa? Itu tulisan dari ini ya. Oke, coba kita lihat. Poros Jakarta, Kom Gambir, pergantian besar-besaran kembali terjadi di tubuh Pertamina Hulu Energi. Wah, PHE. Sebanyak 6 orang komisaris resmi tergeser dari jabatannya, termasuk Paiman Raharjo yang mengonfirmasi langsung kabar tersebut. Saya ikut tergeser mas, 6 komisaris diganti semua, ujar Paiman kepada sumber porosjakarta.com. Anda termul bicara nggak orang pecatan? Biasa dalam politik itu, yang namanya diganti itu bro. Oh Paiman, ya kan? Orang pecatan. Kenapa Anda nggak bilang begitu ya? Nggak ada pecat-memecat. Ini soal yang terkait dengan konstelasi yang kadang-kadang tidak ada kaitannya dengan kinerja, tapi lebih terkait pada konstelasi di luar. Adapun nama-nama komisaris yang digantikan antara lain Rinaldi Firmansyah, komisaris utama, Tutuka Aryaji, Nanang Untung, Tumpak Simanjuntak, Abdi Mustaqim, Paiman Raharjo. Kabar perombakan ini semakin menarik perhatian publik setelah muncul nama-nama baru yang disebut akan mengisi posisi strategis di PHI, termasuk 2 analis politik ternama, Denny Januar Ali, Denny JA, dan Muhammad Kodari. Denny JA dikabarkan bakal menjabat sebagai komisaris utama sekaligus komisaris independen, sementara Kodari akan bergabung sebagai anggota Dewan Komisaris. Selain mereka, nama-nama lain beredar adalah Igi Haruman Aksin, komisaris independen, Nanang Untung, Stella Christy, Wamen Wakil Menteri ya, Andika Pandu Paragabaya, dan Nepos MT Pakpahan. Meski susunan baru komisaris PHI belum diumumkan secara resmi, informasi ini sudah lebih dulu beredar luas di kalangan industri migas dan media nasional. Penempatan figur non-teknokrat di kursi strategis BUMN energi seperti ini menjadi sorotan publik, terutama soal kompetensi dan integritas. Pertamina lakukan tak hanya PHI, 4 subholding lain milik Pertamina juga mengalami pergantian jajaran pimpinan. Subholding tersebut adalah PT Pertamina International Shipping, PT Pertamina Patra Niaga, PT Pertamina Gas, PT Pertamina Hulu Energi PHE. Oke, sobat era sekalian. Nanti kita lihat ya, bagi-bagi jabatan terus-menerus. Termasuk juga pejabat eselon 1 ya. Oke. Nah, apakah pergantian Paiman ini terkait dengan hal seperti ini? Bisa jadi. Waduh, ini orang yang menjadi sorotan publik. Negatif lagi, udah ganti aja. Nanti dia akan, ataukah ini perintah Solo? Tolong bro, itu diganti itu bro. Kalau nggak diganti nanti ketahuan kita, geng-geng kita ternyata masih banyak di BUMN. Nggak tahu juga kita ya. Jadi saudara sekalian, nanti kita akan lihat bagaimana babak selanjutnya yang terkait dengan Paiman ini. Coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian terkait dengan isu ini ya. Oke. Dari Muhammad Yahdi, nggak ada bedanya seorang profesor dan ternak lainnya. Lebih mulia jika dibantah dengan argumen yang ilmiah, dengan bukti yang sah. Hargai gelar profesor itu dengan bijak, bukan dengan cara-cara kriminalisasi apalagi picik. Yalah. Kenapa sih?
Anda lebih rela ya mengeluarkan uang, menyewa pengacara, gaduh di publik daripada Anda membuat sebuah klarifikasi yang clear. Daripada Anda berani menghadapi mereka di ruang publik, kan malah bagus, integritas Anda makin tinggi. Dulu saya ketika ribut sama Akil Mukhtar, wah tuh mau dikriminalisasi dan lain sebagainya, diadukan juga saya sama klien saya sendiri, yang kemudian nggak diproses. Tiba-tiba beberapa tahun kemudian klien saya itu dipanggil oleh Parcok gitu. Tapi saya bilang lah, Anda kan mengadukan. Kalau Anda nggak datang ya nggak akan dilanjutkan lagi masalahnya. Kalau Anda datang ya akan dilanjutkan. Jadi luar biasa ya. Kemudian jangan sembunyi di gorong-gorong. Kalau asli mana takut ya. Kemudian ayo bergerak bikin gugatan di berbagai daerah. Kasus ijazah palsu Jokowi harus terungkap biar semua pengadilan terbuka jujur. Ada yang bilang begini, nih orang ini nggak lihat ya saya di Kompas TV ya. Coba nanti ada kasihkan saya di Kompas TV yang baru semalam ya kan, di mana saya tidak pakai topi dasar Atta'illah. Nih, tapi biar Anda puas ya saya buka lah. Nih kepala saya. Aduh, tapi lihat di Kompas TV saya ya, di mana di ruang publik saya tidak pakai topi, lucu banget nih katanya. Itu. Jadi kalau saya pakai topi itu bukan berarti karena kepala saya botak atau nggak ada rambut lagi. Lagi pula ngapain juga kalau memang kalau memang misalnya botak emang apa masalahnya? Cacat kan tidak juga begitu. Orang pakai topi gak dipermasalahkan ya. Lucu banget nih. Atta'illah. Tapi makasih ya Anda bikin hiburan kita. Buka topi Anda dulu, perlihatkan kepala Anda. Apakah Anda mau lepas topi itu karena saya penasaran apakah kepala Anda botak apa gondrong? Gondrong ya. Mantap kali topinya Bang RH, itu boleh juga ya. Ini saya katakan pemberian dari istri James F. Sunda ya. Dan kau lilin-lilin kecil, itu lagu dia ya. Bang RH, kenapa ya PDIP nggak konfrontasi soal kicauan Bitor? Jangan PDIP yang bikin skenario ijazah palsu yang diisukan saat ini. I don't know exactly. Tapi kalau Anda mengatakan Bitor itu walaupun dia kader PDIP, tapi dia pemain bebas bro. Maksudnya gini, dia bukan orang yang di inner circle PDIP lagi. Pernah jadi anggota PDIP sekali satu periode kalau tidak salah. Tapi sudah itu tidak terpilih lagi. Dan setelahnya barangkali tidak lagi mencalonkan diri. Pernah menjadi staf khusus atau staf ahli di KSP. Ya, staf khusus kayaknya. Tapi sudah itu tidak lagi ya gitu ya. Kemudian sepatutnya Pak Joko Widodo hadir membawa ijazahnya. Oke, itu lagi soal lagi ya. Kemudian gak usah buang-buang energi tanggapi dagelan koplak, yang penting kita bisa kerja, emang mereka mikirin kita rakyat. Oke, apalagi ya, Paman itu rekam jejak kuliahnya aneh, ada yang cek dikti dia lulusan Mustopo tapi data lama dia kuliahnya di Unpad, ada yang buka data dikti sekarang ditutup datanya. Nah jadi bisa jadi ya dibuka soal A, ternyata dia takut soal B terbongkar misalnya ya kan. Ini kan hanya praduga saja sehingga persisnya nggak tahu. Karena itu sangat aneh sekali kalau misalnya dia merasa diperas. Kan begitu. 15 juta lagi cuma ya kan. Kalau peras itu ya minta 100 juta, 200 juta, 1 miliar, 2 miliar, 15 juta atau 20 juta tadi mintanya ya. Tapi ya tadi tetap saya mengatakan nggak apa-apa lah minta dari uang dari Paiman untuk bikin acara. Kemudian banyak sekali buka topi ada kayak spam aja nih. Yakin ujung dari semua ini yang namanya kebohongan akan tumbang sampai akar-akarnya. Ya apalagi ya. Bitor ada bukti Paijo profesor palsu bang. Ada kasus sama orang Mustopo beragama makanya si Paijo dipecat. Itulah rahasia Paiman sehingga dia ngotot menjarain Bitor. I don't know exactly. Jadi kalau misalnya ada masalah lain bisa jadi. Makanya saya mengatakan sama Roy Suryo. Tapi Roy Suryo tidak bicara di depan polisi bahwa itu pasar pramuka dan lain sebagainya. Pasar pramuka itu kan kata-kata Bitor. Tapi mereka juga datang ke pasar pramuka dan mendapatkan tambahan informasi yang bisa menjadi petunjuk kalau polisinya mau menindaklanjuti hal ini. Kan itu petunjuk. Dan petunjuknya itu sudah jelas gitu ya. Semoga sehat-sehat selalu Bang Repli. Waalaikumsalam ya. Terlalu banyak monster dibesarkan oleh ijazah palsu Jokowi dan menjadi kolam. Oke.
Pakai topi biar makin keren dan cadas. Iyalah, biar terlihat lebih muda. Saudara saya alumni UGM dulu sewaktu mahasiswa pernah membuat ijazah palsu. Kemarin sudah tak laporkan ke Polda Jogja Dumas via WA, tapi sampai sekarang juga tidak ada proses hukum. Aku yakin polisi akan gercep, ya kan? Karena polisi anggota. Oke. Pak Iman pembuat ijazah palsu di Pasar Pramuka, yang itu nggak bisa kita mengatakan demikian, tetapi ya itulah tudingan yang beredar ya. Jadi sekali lagi sobat era sekalian, kalau saya dikatain orang, ya udah biarin aja. Makanya saya bilang, Anda tidak akan bodoh, Anda tidak akan goblok kalau dikatain goblok. Anda tidak akan pintar kalau dikatain Anda pintar, dibilangin Anda pintar. Jadi ngapain pusing-pusing sebenarnya? Ya, kalau Anda tidak ada masalah sama sekali. Toh, ya begini paling gampangnya kan. Kita tidak bisa membuat semua orang percaya sama kita. Kalau saya mengatakan, saya tidak tertarik jabatan dan karena itu saya declare sampai 2029 saya akan tetap berada di luar pemerintahan. Banyak orang tidak tertarik, banyak orang tidak percaya. Lalu ada yang ngejek. Ya itu kan kalau ditawari, Anda kan nggak laku dan lain sebagainya. Ya udah biarkan aja. Tapi kalau saya mau membela diri, aduh bro, kalau Anda bandingkan saya dengan orang-orang yang ada di pemerintahan sekarang, rasanya nggak kalah lah saya sama mereka. Kalau Anda bilang saya dipecat dan lain sebagainya, mana ada komisaris BUMN yang kemudian tidak diganti ketika rezim berubah, ya kan? Ini kan berubah dari rezim Rini Sumarno ke rezim Erick Thohir, kan begitu. Lalu pindah tempat, dibilang dipecat, gimana? Jadi saya diberhentikan sebagai komisaris Jasa Marga, lalu 2 hari atau 3 hari kemudian diangkat sebagai komisaris Pelindo. Kalau itu dibilang dipecat, itu pindah dan saya perpindahannya sudah dikasih tahu kepada saya. Cuman memang tidak right away, tidak pada hari yang sama. Ada jeda 2 hari. Iya kan? Aduh kalian ini ya kan. Tapi ya sudahlah. Kan tidak semua orang mau berpikir. Yang terjadi adalah ini blok-blokan atau ada orang yang riding the wave, yang nunggangi gelombang untuk cari keuntungan. Itu ya persoalannya kan. Begitu sobat era sekalian ya. Jadi karena itu kalau Anda punya integritas di publik, ya sudah. Ada apa-apa hadapi di publik. Diundang debat datangi, diundang talk show datangi, ya kan? Dulu saya diadu dengan Akil Mukhtar, ya kan? Ketika kasus saya bilang dia terima suap dan lain sebagainya, nggak ada masalah karena kita tidak terlibat hal-hal yang negatif dan mengatakan apa adanya. Yang saya membuat harus ragu-ragu dan hati-hati ngomong, ya ini negara Sontoloyo masih ada kriminalisasi, orang berkata-kata kok dikriminalkan, itu saja. Kalau nggak ada, kalau kayak Amerika berkata-kata bisa apa saja, maka integritas Anda itu akan ditentukan oleh Anda sendiri. Kalau Anda menyampaikan berita bohong, orang nggak akan percaya. Tapi ini kan tidak. Anda mengatakan berita yang benar aja, Anda bisa dipenjara, kan kacau. Begitu sobat era sekalian ya. Itu saja, kita nanti akan lanjutkan dengan hal-hal lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren channel.